Tidak ada kesetiaan seperti kesetiaan kepada kami. Tidak ada kesabaran yang melebihi daripada kesabaran-Mu. Sebab Engkau adalah Allah dan kesetiaan-Mu itu adalah kekal. Kesabaran-Mu adalah kesabaran yang kekal. Dan kasih-Mu adalah kasih yang kekal. Itu sekalipun pemberontakan kami, sekalipun kami terjatuh dalam dosa, Kau tidak pernah membiarkan kami binasa. Karena kasih-Mu begitu dalam dan besar bagi kami. Itu sebabnya kami bangga kalau hari ini kami diadopsi menjadi anak-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Dan Engkau juga rindu supaya kami anak-anak dapat mewariskan sebuah kekayaan ilahi dari Bapa. Kami berdoa biarlah kami semua hari ini belajar bagaimana kami menjadi anak Bapa, menjadi anak Allah, di mana kami dapat memanifestasikan pola kehidupan Allah melalui perbuatan-perbuatan kami, sehingga dunia melihat Allah di dalam kami, Kristus di dalam kami. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Kami menjadi garam bagi dunia. Kami menjadi terang bagi dunia ini. Roh Kudus tuntun dalam pemberitaan firman ini, supaya setiap firman yang Kamu sampaikan dalam bahasa hamba-Mu, semua kami mendapatkan rema daripada Engkau. Dan yang pastinya kami pulang dari tempat ini berkat yang kami terima daripada Engkau. Berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Hati kami telah siap. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita di sini punya apa? Kalau bilang shalom, Bapak Ibu balasnya apa? Salam kerajaan. Nah, saya tambah lagi. Bapak Ibu kalau sebut Savior, lidahnya agak sedikit terbalik. Kalau saya bilang begini, Savior, Bapak Ibu bilang begini, Yesusku Raja, dahsyat dan aku bangga. Bisa? Bisa. Oke lah. Nanti kita praktek berikut. Nah, Israel jangan dulu langsung ayat firman Tuhan, ini main todong-todong. Bapak Ibu, kita sedang ingin menyelesaikan ada 3 tahap, ya, untuk bagaimana Bapak Ibu dapat hidup secara maksimal dalam pola kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu, apa sih yang membedakan bahwa kita ini dengan dunia? Apa yang membedakan Bapak Ibu? Seringkali pemahaman-pemahaman yang umum membedakan kaya dan miskin. Banyak orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, Bapak ini melayani Tuhan, kok hanya untuk beras, untuk apa harus nangis-nangis? Saudara, saya mau bilang, anak itu kalau minta sama orang tua, apakah dia nangis atau tidak? Ya, sampai berguling-guling, betul gak? Jadi Bapak Ibu, apa sih yang membedakan kita dengan orang di luar Tuhan? Saudara, mungkin kelihatan Bapak Ibu, aduh saya ini hidup pas-pasan. Tapi Bapak Ibu adalah orang yang sangat loyal dalam hal memberi. Amin. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang yang punya mentalitasnya suka memberi adalah orang kaya? Amin. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu orangnya diberkati, uangnya banyak, tapi kalau dia pelit, itu namanya mentalitasnya orang miskin. Bapak Ibu tahu nggak, orang yang suka memberi, Alkitab bilang engkau sedang menabur. Amin. Orang yang suka memberi, Amsal bilang tidak akan pernah habis. Amin. Tapi justru orang yang suka memberi adalah akan semakin bertambah berkatnya. Ya, saya lihat banyak orang kaya sekali, punya mobil. Waktu saya ke Jakarta, mereka bilang, pastor mau naik apa? Alphard, Innova, apa semua tinggal pilih. Kalau saya ini pendeta yang penting sampai tujuan. Saya pulang ke Bitung, saya jadi salese. Kenapa? Karena 1 jam 2 jam saya berdiri atas kereta api, kita dorong-mendorong. Saya pulang baru merasakan, aduh betapa letih, betapa capeknya saya. Ternyata capek juga Bapak Ibu. Nah, dan itu saya lakukan. Karena kalau di Jakarta Bapak Ibu mainnya in drive. Saya
yakin antara dua, bisa pulang atau tidak pulang. Bisa pulang tapi jalan kaki. Nah, Bapak Ibu, melanjutkan khotbah kita adalah bagaimana menjadi anak Allah. Saya coba merenungkan kenapa kita disebut anak. Sementara kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 1 ayat 26-28, di sana kita tidak dibilang anak, tapi kita diciptakan menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Status anak ini diberikan, diadopsi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita akan disebut anak Allah apabila kita percaya dan ada dalam Kristus, sehingga kita dilahirkan menjadi anak. Karena Alkitab bilang tanpa di dalam Kristus segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu pasti sia-sia. Makanya Bapak Ibu, saya rindu sekali jemaat-jemaat untuk selalu mengikuti ini dengan kontinu. Saya terkadang melihat Bapak Ibu, bukan karena saya gembala yang tidak peduli. Saya terkadang melihat kalau Bapak Ibu setiap masalah lemas, setiap masalah jadi apa? Jadi memberontak sama Tuhan. Seolah-olah Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan tidak punya kedaulatan untuk menghardik. Bapak Ibu tahu enggak? Kenapa Tuhan izinkan persoalan itu datang dalam hidup kita? Allah tidak punya cara yang lain untuk mendewasakan anak-anaknya, cuma satu cara, lewat masalah. Amin. Karena dengan masalah Bapak Ibu hatimu remuk dan engkau akan mencari dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu mau hardik masalah, mau jauhkan masalah, masalah akan selalu datang meskipun Bapak Ibu tidak doakan. Bahkan saya menemukan orang Kristen berdoa, Tuhan, saya sudah melayani, Tuhan, saya sudah setia, saya sudah hidup kudus, tapi kok hidup saya menderita. Orang yang naik level adalah orang yang tidak menolak ketika Tuhan izinkan penderitaan datang. Justru apa? Justru melatih kita sejauh mana kedewasaan kita. Makanya kekristenan itu diberikan perumpamaan seperti pohon yang tidak sekedar ditanam, tapi harus apa? Bertumbuh. Bertumbuh itu bicara tentang apa? Perubahan. Kalau setiap tahun Bapak Ibu masalah itu terus yang diatasi, tahun depan tetap masalah itu, kapan Bapak Ibu? Jadi saya mau bilang begini, dewasanya orang Kristen, dewasanya anak-anak Allah bukan ditentukan oleh usia kita. Karena saya banyak melihat orang Kristen sampai putih rambut, sampai lansia, karakternya masih anak-anak. Dan bilang amin. Buktinya apa? Gampang tersinggung. Saya ini pendeta yang paling banyak diinjak. Satu waktu anak rohani saya bilang begini sama semua pengusaha-pengusaha di situ. Dia bilang, Pak, saya ini jujur mengakui, jarang pendeta seperti dia tunjuk saya. Karena saya bisa marahin dia. Tapi dia pendeta nggak pernah tersinggung. Dia pendeta nggak pernah memblokir WA saya. Bapak Ibu juga mungkin pernah marahin saya, pernah fitnah saya. Tapi hati saya tidak pernah menaruh luka pada Bapak Ibu. Kenapa? Karena sejatinya saya menunjukkan bahwa inilah kedewasaan kita sebagai anak Allah. Yang lucu lagi orang Kristen, kalau doa pergumulan, doa kebutuhan, miskin sekali mentalnya. Tuhan berikan saya mobil, Tuhan berikan saya rumah, Tuhan berikan saya semua, Tuhan berikan saya semua. Saya terkadang jujur sebagai manusia kadang kesal lihat orang Kristen ibadah main-main, pelayanan main-main.
Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau wali kota datang di ruangan ini, saudara masih main handphone? Itu wali kota, pemimpin dunia yang setara cuma apa? Kota Madya. Tapi ini raja di atas segala raja. Seharusnya rasa hormat kita melebihi dari pejabat. Tapi ketika kita bergumul, Tuhan beri, saya cuma mau bilang begini, kalau saya jadi Tuhan, karena mesti tahu malu. Ngana main-main dengan Bapak, tapi ngana sendiri, oh Tuhan, oh Tuhan. Kita harus punya urat malu. Kita jadi anak ini harus punya urat malu. Kita melayani saja bersungut-sungut, dibayar dulu baru melayani, dibayar dulu baru tepat. Betapa jahatnya kita. Tuhan memberkati setiap hari dengan kekuatan kesehatan tanpa Dia perhitungkan buat kita. Saudara, satu cahaya saja di mata kita hari ini hilang. Saudara boleh cari dokter ahli sampai Amerika, sampai angkasa, tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Sang pemilik cahaya mata ini. Saya lihat banyak kali orang-orang punya uang habiskan pergi Singapura segala macam. Tahu nggak? Pada akhirnya dokter bilang gini, jantung Bapak ini sudah rusak. Jadi Bapak alternatif kalau Bapak mau ingin hidup, saya harus ganti jantung Bapak, ganti jantung babi. Bayangkan, waktu dia hidup jantungnya sempurna, bukan dia pakai untuk memuliakan Tuhan, dia pakai merokok, dia pakai minum, dia pakai narkoba, dia pakai habon. Seterusnya Tuhan yang dia minta sembuh. Saudara, saya mau bilang banyak orang Kristen sedang dibodohkan oleh dunia ini, dan dunia ini sedang dikuasai oleh sebuah sistem yang namanya setan. Saudara boleh protes di media sosial, tidak ada gunanya, karena yang mengendalikan adalah penguasa, dan Alkitab sudah nubuatkan akan tiba saatnya kesulitan akan terjadi, dan itu Bapak Ibu tidak pungkiri. Saya kadang lihat juga orang Kristen, ya, kalau datang ke pesta lebih awal, tapi kalau datang ke rumah Tuhan, alasannya ini, itu, ini. Saya bilang begini Bapak Ibu, kenapa berkat kita selalu terlambat? Karena Tuhan pun memberkati dengan alasan. Mana datang terlambat, mintanya berkat tepat, enak amat mana. Coba Bapak Ibu pergi antrian di bank atau BCA, nomor 50 Bapak Ibu pindahkan ke nomor 1, bisa nggak? Gak bisa. Karena orang antri dari awal. Mentalitas yang tidak dewasa selalu mainnya instan, Indomie instan, gampang. Mentalitas yang dewasa sebagai anak Allah, sebenarnya kita ini sedang menyatakan, mewujudkan kepada dunia ini bahwa kita ini anak raja, kita ini anak Allah. Dari mana orang bisa lihat mentalitasmu waktu engkau mengalami pergumulan? Tuhan yang kau harus pegang, Tuhan yang kau harus cari, bukan orang lain yang kau cari, orang lain yang kau salahkan. Tuhan yang kau rindukan dalam hidup ini. Kenapa? Saya mau bilang banyak orang Kristen sakit penyakit, kenapa? Dia belajar untuk menyelesaikan masalah. Saya mau bilang kekuatanmu terbatas. Sebesar kecil apapun masalah, kalau engkau selesaikan dengan kekuatanmu, engkau habis. Tapi kalau engkau selesaikan dengan cara Tuhan, Tuhan akan membereskan masalah, engkau tumbuh sehat. Kalau hari ini saudara bilang gini, suami saya memberontak, istri saya memberontak, jangan pernah selesaikan dengan caramu, selesaikanlah dengan cara Allah. Kalau Tuhan yang mengubah, Tuhan yang menarik, semua taufan yang mengamuk dalam keluargamu akan teduh. Amin. Saya dulu diajar Tuhan menjadi orang yang sabar itu sulit. Saya kasih contoh, menunggu istri dandan itu bagi saya itu bukan hal yang mudah. Karena wanita-wanita ini, maaf, ini bukan melecehkan, menghina.
Kalau pria habis semanda kritik selesai. Kalau wanita, aduh Tuhan, chat sana, chat sini, garis atas, garis bawah, mesti perlu sabar. Saya pernah kan terburu-buru, akhirnya ibu gembala dialih satu pede, satu panjang. Saudara, waktu dia hadir di gereja, yang malu bukan hanya dia, juga malu saya. Betul nggak? Beda kalau bapak ibu yang punya alis yang masih tabal, masih bagus. Kadang kalau ibu gembala iri, sedihnya, aduh Tuhan, dia mau supaya semua ketenangan terjadi. Kalau isu anak teriak sana sini, saya yakin alis yang tadinya di bawah pindah langsung di pesta. Saya bilang juga sama suami-suami, istri itu punya pekerjaannya. Bapak ibu, saya temukan di dalam dunia ini orang yang paling banyak stres. Siapa? Jawab sendiri kok. Kenapa istri-istri banyak stres? Halo? Kenapa istri banyak stres? Karena pekerjaannya bukan satu dua. Selama suami dia urus, masalah suami dia urus, bahkan masalah tetangga pun dia urus. Kalau saudara mau ingin hidup panjang, jangan pernah pikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan. Ini orang bermasalah nih, saudara mau ingin campur. Ya, saya bilang sama istri saya, coba sekali-sekali ngana kalau baca cerita per tema Jo. Ini per sesi loh. Kadang istri kalau belum selesai itu, waduh, suami-suami kebanyakan untuk menghindar dari masalah. Pertama, dia belajar untuk marah kepada istri pertama. Kenapa? Itu pembenaran diri. Orang yang salah bukan yang dilakukan pembenaran diri, tapi apa? Pengakuan. Betul? Yang kedua, suami-suami biasanya berpura-pura untuk tidur, tapi sebenarnya dia dengar segala murka dan amarah dari istri-istrinya. Kenapa? Saya pun demikian melakukan, tapi saya mulai belajar mendengar. Ternyata istri-istri kok mulai bercerita tema per tema. Toh juga Bapak Ibu kalau seminar sekalipun panjang tetap selesai. Dengarkan saja. Memang masuk di telinga sampai kaki itu sakit. Dengarkan saja. Anggaplah itu adalah vitamin C yang sedang masuk ke dalam tubuh, yang sedang merobek, ya. Biarkan saja.